Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk Ibu Bupati kita. Saya ingin bercerita dulu. Namanya? Oh iya lupa. Nama saya Wawan. Dari Malu. Saya anak petani Ibu ini. Ya, yang dialami orang tua saya itu masalah pertanian, khususnya padi. Padi sekarang itu pupuk kenapa kok susah gitu. Kenapa dulunya itu kan enggak susah. Oke, satu pertanyaan soal pupuk Pak Angel. Yang kedua mas. Ibu akan menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mubarok dari Lengkong, Bu. Lengkong yang kemarin bikin foto viral itu, Bu. Saya mau bertanya kepada Mbah Nun. Andaikan jenengan itu Bupati Bojonegoro. Beberapa warga di desa saya itu mencoba mengetuk kelembutan hati jenengan. Untuk kelembutan hatinya jenengan itu bisa sadar bahwa kami di desa Lengkong itu terus terang saja mengeluh tentang kondisi jalan. Saya kesini itu kurang lebih kondisi jalan. Jarak sini ke desa saya itu kurang lebih 51 kilo. Dari perjalanan itu yang paling jelek di desa saya kurang lebih 1,5 kilo. Andaikan Mbah Nun itu jadi Bupati Bojonegoro, gimana sikap Mbah Nun? Sedangkan kalau masyarakat tahu kan Bojonegoro itu alhamdulillah kalau nggak salah tahun kemarin aja lebihnya anggaran itu kurang lebih 2 triliun. Apa nggak bisa memprioritaskan jalan di desa saya? Oke. Ini saya jelas soal jalan di desa dia Bu ya. Sudah ya, terima kasih. Nanti. Mohon maaf kalau menyinggung, tapi itu aspirasi dari saya. Maaf. Ya. Saya sebelum itu menjawabnya, juga kon memperlakukan aku sebagai sabun. Andaikan tidak ada istri, sabun tangan saya. Wong ono bupati ini kok takon aku. Itu aneh-aneh. Ya, enggak. Kami dalan, kami opo ae kira-kira kalau keuangan Kabupaten Pemda mencukupi semua akan kita akan bikin skala prioritas dan rakyat kita pahamkan terhadap skala prioritas itu sing anjene wis wayahe kudu dilakoni sing gurung mergo masalah-masalah halangan-halangan keuangan dan sebagainya ya durung Bu. Nah, Ibu ini yang tahu konkretnya. Nah aku ya jawab prinsipnya ngono tok rek. Ono bupati nek takon aku kan. Ayo yang ketiga Mas. Yang sebentar. Yang ketiga mana tuh? Yang baju putih tadi naik. Oh, tadi tuh. Oke, berarti yang kaos tadi berdiri. Oh, lah, ket mau kok ora maju. Mas yang baju merah enggak apa, yang baju merah enggak apa-apa silakan Mas kalau ada pertanyaan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan kepada Bu Ana itu, perkenalkan nama saya Mukti Fernando dari Sugiwaras, Bojonegoro Sugiwaras. Yang ingin saya tanyakan sama Bu Ana, nama Mukti Fernando. Yang ingin saya tanyakan itu tentang perihal persepak bolaan Bojonegoro Persibo. Ya, itu saja. Iya, cukup. Terima kasih. Terima kasih. Jadi begini, kebanyakan orang berpikir presiden, menteri, gubernur, bupati, sampai tukang ceramah itu dianggap sinterklas. Nanti sinterklas nggak? Semua pertanyaan harus diselesaikan dalam waktu yang tempo. Semua kebutuhan dianggap harus selesai dalam waktu yang singkat. Sekarang saya paparkan dulu.
kami menjabat tahun 2018 September. Ada namanya peraturan perundang-undangan, ini menyangkut masalah kebijakan umum ya. Ada peraturan perundang-undangan yang mengatur. Kami selaku bupati itu diatur undang-undang. Apa? Undang-undang misal undang-undang tentang APBD. APBD diatur undang-undang APBN. Siklusnya itu pun ada. Siklus APBD itu ada. Nah, waktu saya menjabat September, Oktober, November itu musrembang. Anggaran tahun 2019 itu sudah diketok di bulan Mei sebelum saya menjabat. Tapi waktu itu masih di PJ, ada beberapa program yang saya dorong untuk dimasukkan. Salah satunya apa yang kami masukkan adalah waktu saya menjabat, saya langsung panggil waktu itu PU Bina Marga, coba paparkan pada kami apa kebutuhan dasar tentang jalan. Kebutuhan dasar itu menurut kami adalah satu infrastruktur jalan, air, kemudian selain pendidikan dan kesehatan. Kemudian di situ totalnya ada 678 km jalan itu rusak dan rusak parah tahun 2018. Dan ini juga ada pergerakan. Pergerakannya apa? Jalan yang biasanya di aspal itu cepat rusak, cepat goyang karena Bojonegoro memang konturnya itu cepat, tanahnya labil, tanahnya gerak. Maka di situ saya memutuskan tahun 2019 kami gunakan jalan sistem cor. Tahun 2019 itu 124 km tuntas. Belum pernah ada Bojonegoro selama ini. Ada Pak Nusukito enggak? Ya. Kemudian yang tahun ini kami anggarkan lagi kurang lebih 176 km sedang proses. Proses pekerjaannya pun itu diatur undang-undang. Yaitu setiap sudah diselesaikan diketok Januari itu biasanya ada misal direncanakan dulu, perencanaannya juga di tender, itu aturannya mengatur, aturan bukan bupati, kemudian aturan diatur, kemudian ada lagi tender pelaksanaan. Nah ini sekarang 176 km rencana kami akan selesaikan di 2020. Ini mohon doa restunya karena naik eskalasinya ya. Tepuk tangannya mana yang kenceng dong. Tahun 2021 sisanya akan kami tuntaskan 154 km. Nah jalan ini juga ada dua. Jalan di bawah kewenangan Pemkab akan kami tuntaskan tahun 2021. Ada jalan yang kewenangannya desa. Lengkong itu mungkin tanah di jalan desa. Kalau kewenangan desa itu harus desa yang menyelesaikan, bukan kabupaten. Kecuali kalau itu kabupaten berarti kami akan laksanakan. Kami ini 176 ini mungkin bagian dari Lengkong kalau kabupaten. Kadang-kadang ini orang tidak mau cepetan diuruk dan gage. Ini ada siklus anggaran. Ini beda dengan saya menggunakan uang pribadi saya. Katanya saya harus los. Saya mau los bicara nih. Saya punya rumah dinas. Suatu ketika misal saya mau ganti tempat tidur karena bekas bukan itu lama dipakai, yang saya mau ganti tempat tidur itu pun nggak bisa langsung tak keluarkan, saya beli, tidak boleh. Atau misal di rumah dinas saya ada keran karatan, saya buang, saya ganti baru, itu nggak boleh sesuai undang-undang, kan apa? Merusak aset negara. Maka yang saya lakukan, saya lapor kepada Kabag Umum yang ngurusin rumah tangga. Ada nggak anggarannya ini untuk beli keran? Kalau anggarannya maka keran baru dibelikan. Kalau nggak ada, nunggu anggaran nanti di berikutnya. Sama misal di saat Lengkong yang gobangannya dipakai mandi coklat itu mungkin waktu itu masih bagus. Nah ini juga daerah situ adalah daerah tempat lewat pasir-pasir truk. Kami mau tutup pasti orang teriak-teriak yang punya truk. Kami nggak tutup, sekarang sudah jadi gobangan. Ini salah siapa? Maka apa kata Cak Nun? Kalau negara mau baik, rakyat juga harus patuh aja juga sama ya. Pemimpin juga demikian. Jadi satu-satu harus sama, tidak bisa satu sama lain gitu loh. Kemudian ada saya kok nyindir lewat Cak Nun, kenapa ada saya di sini? Kalau saya katakan orang yang tidak takut, orang yang penakut kan kok datang jauh-jauh 50 km gitu ya. Dibilang orang penakut kok datangnya jauh dari kok berani dari Lengkong ke sini gitu. Orang nggak penakut, tapi kok penakut sama bupati ya gitu. Lanang atau lanang. Nah itu contohnya. Jadi ada siklusnya ya. Soal jalan Bapak sekalian, saya yakin
Saya yakin dulu Bapak Ibu kalau berangkat ke Sekar dari Bojonegoro kota berapa jam? 3 jam. Jalannya kayak apa? Nah, sekarang piye? Piye? Jos gandos. Nah, kudu sabar. Innallaha masobirin. Nah. Tapi yang kedua, ini tambahan. Jalan yang di bawah kewenangan desa itu tidak bisa akan selesai tanpa Pemkab turun tangan. Maka kemarin saya panggil Bapeda, berapa coba jalan desa? 1449 km jalan yang di alantas desa, yang di kewenangan desa. Ini kami akan anggarkan di 2021 di ujung, tidak bisa 2020 karena saya sedang konsentrasi untuk jalan kabupaten di lintas kecamatan. Nanti 2021 154 km plus jalan yang di bawah kewenangannya desa, yang 1449 juga tidak bisa sekaligus, mungkin 21, 22, 23. Jadi harus bertahap. Membangun ini bukan sekedar anggaran saja, tapi waktunya juga perlu. Karena begitu keteter waktunya akan menjadi penemuan BPK. Karena di dalam pemerintahan ada trias politika, eksekutif, legislatif, DPR atau DPR, kemudian yudikatif, Bapak Kajari. Kalau kita salah melaksanakan, Pak Kajari juga akan turun tangan. Ini Bu salah loh Bu loh, ini juga masalah. Masalah apa masalah? Masalah. Maka semua harus direncanakan dengan matang. SDM-nya, uangnya dan sebagainya. Kemudian soal silpa itu sebenarnya bukan silpa kemudian uang mangkruk gitu, enggak, karena ini adalah siklus anggaran yang mungkin dalam forum ini kurang tepat saya sampaikan karena ini harus duduk, harus saya jabarkan satu persatu. Tapi yakin bahwa APBD itu tanggung jawab Bupati 100% termasuk penggunaannya, maka kami harus hati-hati sekali dalam menggunakan APBD. Paham Mas Mubarok? Paham ya. Soal petani, saya ini DPR RI 3 periode, 2004, 2009, 2014. Jadi subsidi pupuk kita itu dulu terakhir hampir 64 triliun. Jadi tergantung pemerintah berapa mensubsidi dibagi habis di masing-masing seluruh wilayah. Tahun 2020 ini Bojonegoro dapat jatah dikurangi. Seluruh kabupaten dikurangi. Mungkin anggaran negara mungkin sedang ada kajian. Begitu dikurangi otomatis kami rapat dengan dinas provinsi, kami dikurangi. Tetapi pemerintah kabupaten, kami punya program unggulan namanya Kartu Petani Mandiri. Siapa yang sudah dengar? Coba ngacung ya, KPM. Nah KPM-nya itu kemarin kami sambang desa, di desa Ngunut, kecamatan Dander. Salah satu petani bilang gini, Bu terima kasih, di saat, ini sampaikan orang petani ya, di saat pupuk subsidi kurang, kami tertolong dengan Kartu Petani Mandiri. Jadi kalau Anda mau beli bukan sekedar subsidi, sekarang ada pupuk juga pupuk yang non subsidi lewat Kartu Petani Mandiri. Pertanyaannya, Bapak Mas Wawan sudah masuk ke kelompok tani atau belum? Burung. Nah itu salah dewe, kenapa nggak ada masuk ya? Karena kelompok tani ini harus lewat kelompok tani, harus, nggak boleh, undang-undang nggak boleh. Dalam bentuk bansos tidak boleh secara individu. Tapi ini tidak apa? Pertanyaan. Saya kira tadi Ibu bilang apakah saya kelompok tani gitu. Saya bukan kelompok tani. Saya hanya menyampaikan aspirasi rakyat, aspirasi keluhan masyarakat itu. Kenapa di saat seperti ini pupuk semakin sulit? Sudah saya jawab, makanya masyarakat Anda yang mewakili itu masuk kelompok tani atau bukan? Nggak jawab kan? Nah, namanya siapa orangnya? Udah masuk kelompok tani belum? Sudah. Kalau dia masuk kelompok tani, dia sudah terdaftar, dia pasti dapat Kartu Petani Mandiri. Jumlahnya lumayan, tahun 2020 ini kurang lebih 75 miliar. Kartu Petani Mandiri disalurkan lewat kelompok tani, disalurkan lewat kelompok tani untuk anggotanya masing-masing. Namanya kelompok tani harus mempunyai lahan pertanian. Kemarin banyak orang mengajukan kelompok tani tapi tidak punya lahan pertanian karena itu dibuktikan dengan bukti PBB, nah PBB dan sebagainya. Jadi kemarin kami di Ngunut, mungkin Bapak Ibu bisa datang ke kantor Pemkab, itu ada rekamannya. Salah satu kelompok tani menyampaikan terima kasih selama pupuk subsidi berkurang, kami tertolong dengan Kartu Petani Mandiri. Nah, Mas Wawan tolong sampaikan sama temennya relasinya tadi untuk kelompok taninya segera menghubungi dinas pertanian ya. Sudah ya?
Ya, jadi kenapa pupuk kurang? Karena jatahnya dipotong dari pusat. Dari pusat sudah dipotong. Semuanya kabupaten akan mengalami hal yang sama, bukan hanya di Bojonegoro. Sampai di situ ya. Baik. Kemudian sekarang soal Persibo. Ini saya dibully di media. Nah, saya terima kasih dalam forum ini Cak Nun, saya diberikan panggung untuk menjawab. Anda bertanya, saya menjawab. Kalau Anda tepuk tangan, saya ikut suka. Tepuk tangannya mana dong? Persibo itu sekarang bentuknya perusahaan. Perusahaan namanya opo? Opo ki? PT Terang opo ki? Taruhlah PTA. Kalau perusahaan, Pemkab tidak boleh menggunakan APBD membantu Persibo, nggak boleh. Tolong ini semua disebarkan. Mulai hari ini saya sudah jawab di media. Persibo sudah bentuk PT karena sudah masuk dalam liga. Kalau dalam liga tidak diperbolehkan dibantu atau oleh Pemkab, maka bentuk liga harus bentuk badan usaha perusahaan. Sekarang pertanyaan saya, Mas, kalau misal punya perusahaan, ya punya perusahaan, apa judulnya misal? Apa judulnya? Apa? Mungkin judulnya percetakan buku. Nah, aja ngomong ngono to. Mangkali sehari wae ngono ku. Ayo istighfar, bareng-bareng 1 2 3. Astagfirullahaladzim. Wes sampun nggih, aja mau malih nggih. Nggih, pun. Percetakan buku percetakan. Kemudian mengalami kesulitan buku percetakan ini padahal sudah di bawah perusahaan. Boleh nggak APBD membantu PT? Boleh nggak? Saya tanya Mas, nggak boleh kan? Nah, ya itu sama. Jadi, misal ini punya perusahaan, perusahaannya kesulitan, nggak bisa operasional. Boleh nggak APBD menyumbang perusahaan? Nggak boleh, karena itu memang tidak, karena itu lembaga yang mencari keuntungan. Sama kayak Persibo. Persibo itu sudah bentuk PT, maka Pemkab tidak boleh membantu untuk APBD. Kemarin manajernya ketemu saya. Gimana solusinya, Bu? Ya solusinya kamu masih sanggup apa tidak? Kalau kamu nggak sanggup, serahkan dong berita acaranya, bubarkan PT-mu dulu, dinotaris, baru serahkan ke Pemkab. Nah sekarang kami belum terima sampai sekarang. Nah, sampun ya, dari soal Persibo kami sudah tahu semangatnya sama. Bu Ana katanya dulu janjinya gimana? Saya bilang saya mendukung Persibo, saya datang, saya support. Lo kok nggak masuk liga? Lo apa? Aku masih nangis saya udah. Nah, tapi untuk APBD kami nggak bisa, kecuali PT-nya dibubarkan, bangkrut, kemudian diserahkan ke Pemkab. Itu kami akan kaji telaah. Di dalam melakukan penggunaan anggaran harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kalau undang-undang membolehkan, kami akan lakukan. Kalau undang-undang tidak membolehkan, kami tidak bisa melaksanakan. Sampun santen nggih? Sampun. Terima kasih. Dari bagi jalan yang belum halus mohon bersabar. Memang kemarin kami prioritaskan untuk zona 3. Contohnya Sekar, Gondang, semua ini sudah halus sampai Tambakrejo, tembus Temayang, tembus Paldaplang, sampai toh? Alhamdulillah. Jadi yang di Balen mohon bersabar, Sauntoro insya Allah segera, dan jangan dibikin media lagi, tidak enak rasanya. Ya, terima kasih. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.